Kalau tidak bisa potong, hubungi Ustadz. Iya. Mau dibayarin dong. Enggak, benar. Pak Ustadz. Dan kebetulan gue udah bawa 3 nih. Gue mau mampir ke masjid Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit. Gue Rudi. Kita balik lagi di channel Bird Talk. Kita kemarin udah bahas tentang jenggot yang udah dikupas secara mendalam oleh Rudi. Wow. Wah, tips-tipsnya gimana? Udah dicoba? Wah, itu udah keluar tuh. Udah kelihatan tuh jenggot-jenggot. Wah, Masya Allah. Nah, kita kali ini bakal bahas satu syariat yang fashionable juga dan ternyata sekarang lagi happening juga. Wow. Wih, apa tuh? Celana. Wah, celana apa? Celana cingkrang. Oh ya, celana cingkrang. Atau kalau misalnya bahasa kerennya, crop pant. Crop. Wih, itu bahasa fashionnya ya. Yes. Itu gue juga tahu dari googling sih. Tenang aja, gue bukan dari lulusan tata busana. Padahal ya, kalau crop pants ini ya, sebenarnya udah dari dulu loh. Oh gitu. Kayak Michael Jackson gitu ya. Ya kan? Michael Jackson tuh juga celananya tuh crop pant juga ya. Cingkrang juga ya. Tapi begitu kita pakai ya kan, celana cingkrang, wah langsung deh ya kan. Mungkin karena rambut lu nggak kruil-kruil kayak Michael Jackson, jadi nggak pas. Benar-benar juga. Nggak, bingung juga orang. Kok gue hafal banget ya Michael Jackson ya? Sampai rambutnya kruil-kruil. Apa kruil-kruil? Jadi dulu tuh udah ada sebenarnya. Dan ternyata bukan dari dulu, lebih 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW juga sudah mengenalkan syariat, yaitu memakai celana atau baju di atas mata kaki, atau yang disebut laisbal ya. Isbal. Oke, lanjut cuy ke fashionnya tadi cuy. Wah, ahli fashion. Kemarin ahli jenggot, sekarang ahli fashion. Ya Allah ya. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita lihat di kalangan sekarang nih ya, Nah, di ada trend mungkin ya hits. public figure yang lain ya. Waduh, artis Korea. Oh, siapa cuy? Hah? Lee Min Ho apa ya? Oh iya, benar. Ya, maksudnya sekarang kalau di zaman sekarang ini ternyata artis-artis atau public figure juga pakai celana-celana crop pant kayak gitu ya. Betul. Kayak tadi artis-artis Korea yang lagi happening lah ya sekarang ya. Yang lagi happening artis-artis Korea gitu, ternyata pakai crop pant. Dan ternyata nggak masalah. Dan diikuti. Keren-keren aja. Iya. Kayak Sekarang kita. coba. Iya. Pede banget ya. Lu keren-keren aja nggak masalah. Dan nggak dibilang aneh, Nggak dibilang ekstrim atau dan yang lainnya. Iya, betul. Nah, tentang celana itu gue tahu tuh yang di Indonesia juga ada tuh. Selain kayak kalau lu kan ahli artis-artis luar kan tadi. Kayak McGregor kemarin Biasa, sebagainya. Nah, di Indonesia juga ada selebgram yang konsisten Siapa cuy? untuk pakai celana di atas mata kaki atau crop pant, tapi buat fashion. Kayak selebgram Ernanda Putra. Nah, terus juga ada public figure yang sering kita lihat mungkin kalau di televisi, ada Vincent. Oh iya. Nah, dia juga pakai crop pant. Nah, dan ternyata kalau misalnya kita lihat itu tetap fashionable aja ya. Iyalah, Keren, pasti. keren, fashionable, nggak ada masalah, nggak kelihatan kayak orang kebanjiran. Tapi sebenarnya ada nggak sih? Maksudnya guidance-nya tuh dari kayak tadi udah dibilang kan sebenarnya bukan cuma dari dulu Michael Jackson aja tuh yang udah pakai celana, tapi dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW kan udah ngajarin untuk pakai celana di atas mata kaki. Yes. Sebenarnya guidance dari Islam itu sendiri ada nggak sih, kayak gimana sih? Jay? Ada. Wah, gimana tuh Jay? Kita lihat dulu video ini. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya di Halo Ustadz, bagaimana caranya kita biar tidak isbal Ustadz? Saya bilang gampang, ambil gunting potong selesai. Itu masalah iman, mau potong atau tidak. Apa usahanya? Antum celana di mata kaki juga masih keren kok. Ya. Emang kalau celana dipotong sampai di mata kaki sudah mengurangi kegantengan? Ya, enggak. Keren tetap keren, ganteng. Nah, iya kan? Tadi kan kita udah bahas. Seperti yang kita bahas tadi ya. Ya kan? Connect loh kayak kita. Masya Allah ya. Kita agak sedikit sepemikiran ya. Gimana sama Ustaz. Maaf Ustaz. Dan ternyata iya bener tuh keren, enggak ngaruh ya, Ci. Keren, gak ngaruh. Nggak ngaruh. Lu mau celana mau dipotong kayak gimana juga. Iya. Kalau mau keren mah keren aja. Keren-keren aja. Oke. Tetap ganteng nggak ada masalah.
Emang kalau celana dipotong sampai di atas mata kaki, kemudian antum jadi jelek? Kan enggak. Kalau emang jelek berarti dari sananya memang antum kurang beres. Berarti itu kenapa? Apa hubungannya ketampanan, kegagahan dengan masalah apa? Potong. Tinggal potong aja, apa susahnya? Ya. Tidak mengganggu ketampanan antum potong, enggak ada masalah, tinggal potong aja. Kalau dia tidak punya duit untuk gunting celana, kasih tahu saya, nanti saya bayarin. Ya, paling berapa? Murah 10.000, 20.000, apa susahnya? Assalamualaikum. Nah, itu kata Ustadz, ternyata hampir sama ya sama kita. Dan ternyata potong nggak potong itu nggak mengurangi kegantengan ya. Tidak mengurangi tampanan. Kita harus bersyukur. Ya emang semua kita harus bersyukur ya dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Tapi kita juga harus fashion itu kayaknya ngikutin ada batas-batasan syariat. Cuman kan ya yang namanya tadi tuh potong celana di atas mata kaki ya kan. Ada aja kayak gua make nih celana nih. Kok nggak pantas ya? Ngapain sih lo? Gue coba lo pakai ke kantor. Pernah gue pakai ke kantor. Tapi kok pandangan orang-orang beda ya? Beda. Wah, apa yang salah ya? Kayaknya gua yang butuh tips. Nah, mungkin ada yang salah dengan celana atau mungkin padu padannya yang kurang. Nah, itu cuy. Coba. Mungkin kalau celana nggak ada yang salah ya. Tapi emang lu Gua yang salah. Berarti balik lagi dong mempengaruhi ketampanan. Nah, gue mau ada tips nih kayak tadi. Biar gimana caranya? Gimana dong? Lo masuk kantor atau kemana pun ke tempat komunitas lo itu tetap kelihatan keren dengan celana di mata kaki. Di atas mata kaki maksud gue. Gimana cuy? Nah, sebagai ahli celana. Yes. Tukang jahit. Thailand. Lu di Thailand. Nah, yang pertama jangan lupa pakai kaos kaki. Nah, itu kan kadang-kadang sekarang tuh ada kaos kaki yang corak-coraknya minimalis ya. Ya jangan yang aneh-aneh juga, misalnya kayak lo pakai Hello Kitty atau apa yang apa sih yang ngerusak mata gitu. Nah, jadi jangan lupa lo pakai kaos kaki. Karena selain untuk menjaga kebersihan kaki, jadi kalau lo pakai crop pant itu nanti pas. Jadi kaos kaki lo tuh bisa terlihat apa sih? Padu-padan antara kaos kaki sama sama celana, sama tinggi celana tuh dipas-pasin tuh bisa tuh. Jadi mata kakinya kelihatan ya kan? Iya. Bisa ngelihat matanya ya kan? Oh iya, benar. Walaupun ketutup kaos kaki. Kaos kaki. Nah, yang kedua itu kita harus milih alas kaki yang tepat. Nah, kita mau pakai sepatu atau mau pakai sendal. Jadi harus kita pasin tuh untuk sama suasana atau lokasi yang akan kita tuju. Kalau misalkan pakai sendal, nah mungkin karena orang aneh kalau pakai sendal gunung gitu aneh nggak ya? Nah itu lo mesti coba tuh. Nanti lo post di Instagram, lo mention gue, nanti gue komen aneh nggak ya? Jangan-jangan karena itu banyak yang nanya. Nah yang berikutnya itu lo harus bisa juga mengkombinasikan dengan setelan baju lo. Jangan lo pakai misalnya crop pant, tapi crop pant bahan, atasnya lo pakai jersey bola. Oke, dan yang terakhir tentunya kita harus bisa memadu-madankan dengan sneakers kita. Atau misalnya kalau selain sneakers ada boot, ya kan, sepatu-sepatu klasik atau sepatu pantofel yang untuk misalnya Dokmart gitu ya. Kondangan atau acara-acara resmi itu juga bisa. Jenis celananya mungkin sih Pak. Nah, jenis celana sama apa? Sama alas kaki atau sepatu itu harus apa ya? Harus sesuai, bisa mixnya gitu. Oke guys, jadi itu yang kira-kira tips yang bisa kita bagi untuk tentang celana cingkrang atau crop pants. Kita masih bisa fashionable dengan pakai celana cingkrang. Iya. Jadi mulai sekarang potong celana panjang. Wah. Karena selain fashionable, kita juga dapat pahala. Masya Allah. Cuman pakai celana cingkrang, sekali jalan dapat pahala. Kesana pakai celana cingkrang dapat pahala. Kesana pakai celana cingkrang dapat pahala. Kita nggak sadar loh. Potong celana panjang. Kalau tidak bisa potong, hubungi Ustadz. Iya. Mau dibayarin. Ya, benar. Apa Ustadz? Dan kebetulan gue udah bawa 3 nih. Oh iya. Gue mau mampir ke masjid Ustadz. Gue dipotongin lumayan, 30.000. Waduh. Oke guys, kayaknya segitu dulu ya pembahasan dari kita ya. Ya kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
ya kita lebih ke pengennya santai sebenarnya dalam menyikapi hal-hal yang sebenarnya perlu kita pelajari dan kita amalkan, tapi dalam situasi yang santai gitu ya. Iya benar. Jadi nggak mesti apa sih kita bawa terlalu berat. Iya. Dan ternyata semua yang ada di dalam syariat itu nggak memberatkan. Iya. Dan ternyata masih relate sama kehidupan keseharian kita. Betul. Kayaknya itu dulu ya guys. Itu yang dulu. Bisa kita butuh juga masukan. Siapa tahu kita ada kekeliruan dalam memahami apa sesuatu, mulai dari pembahasan yang pertama di jenggot dan sekarang celana cingkrang. Boleh di komen di bawah Di kolom komen. di kolom komentar, atau juga misalnya boleh DM Instagram kita Bird Talk, itu juga bisa DM di situ, atau juga boleh komen di situ juga. Kita bukan apa-apa ya, kita minta minta masukan pembahasan berikutnya karena kita memang miskin konten. Iya. Tolong masukkan. Tolong masukannya, kita bahas apa please ya. Oke guys, segitu dulu. Ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.